TV One. Kalau nggak ngaji semut nggak ada TV One. Itu bohong. Nggak sulit sih kalau kita secara, karena orang tuh melihat perjalanan hidup di pondok pesantren nggak seperti pondok-pondok pesantren yang besar. Kok pintermu keblinger toh? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala, amma ba'du. Sahabat cahaya hati yang dirahmati oleh Allah, di kesempatan kali ini kita jumpa lagi di channel YouTube Cahaya Hati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya, dilancarkan rezekinya, dimudahkan urusannya, dikabulkan hajatnya, amin ya rabbal alamin. Tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada para sahabat, para pemirsa yang telah mendukung, subscribe channel kami, jazakumullah khairan. Dan bagi pemirsa yang baru menemukan channel kami, jangan lupa diklik tombol subscribe-nya, nyalakan tanda loncengnya, klik tanda jempolnya, tinggalkan komentar di bawah video ini, serta share video ini ke tips sosial Anda agar lebih bermanfaat. Sahabat cahaya hati yang dirahmati oleh Allah, kembali lagi membahas Mama Ghufron, ya tak putus-putusnya, yaitu kami dalam rangka edukasi masyarakat agar masyarakat muslim khususnya itu tidak terpengaruh, tidak terpapar dengan akidah-akidah menyimpang dari Mama Ghufron ini. Mama Ghufron sudah berhasil dihubungi oleh TV One dan diwawancarai. Pertanyaan yang dilontarkan oleh tim TV One atau reporter TV One itu dijawab oleh Mama Ghufron, namun jawabannya tidak nyambung, ya kemana-mana, ngelantur. Agar tidak penasaran, mari kita simak videonya. TV One. Kalau nggak ngaji semut nggak ada TV One. Ngelantur ya. Tidak ada hubungannya TV One dengan bahasa semut. Tidak ada hubungannya TV One dengan bahasa semut. Tanpa bahasa semut karangan Mama Ghufron pun TV One ada, gitulah. TV One itu berdiri sebelum adanya bahasa semut karangan Mama Ghufron. Itu fakta itu. Sedangkan bahasa semut hanya beberapa tahun terakhir ini yang muncul, ya. Dan itu hanya akal-akalan dari Mama Ghufron. Jangan percaya. Itu ilmu huruf loh. Betul atau tidak? Tidak betul, ya. Apa hubungannya ilmu huruf dengan TV One? Foto-foto bersama dengan pimpinan, pejabat tinggi. Nah, ini bagaimana ceritanya bisa mengenal para pimpinan dan juga para pejabat-pejabat ini, Bah? Ya, karena nggak sulit sih kalau kita secara, karena orang tuh melihat perjalanan hidup di pondok pesantren nggak seperti pondok-pondok pesantren yang besar. Kan Nggak nyambung. Ya gini, kalau tidak lulus SD diwawancarai nggak nyambung, kemana arah pertanyaannya, kemana jawabannya, kemana, nggak nyambung, ya. Sebetulnya kan simpel saja jawabannya, ya. Mungkin ya tadi benar, tidak sulit sih. Yang maunya tidak sulit, apa perantaranya siapa, atau kenal di mana, kan begitu, ya. Atau kebetulan diundang, atau kebetulan lagi dalam satu forum, kan begitu. Tidak disangka dan tidak diduga, bahkan tidak pernah janjian, kemudian kebetulan oleh Allah ditakdirkan duduk bersama, atau kebetulan dipertemukan oleh Allah di satu forum, ya, seperti itu. Ini kan kemana-mana jawabannya ini. unik itu orang nggak punya. Mungkin itu Allah yang ngasih hidayah. Betul nggak? Akhirnya Apa hubungannya ketemu dengan
ketemu dengan pimpinan negara, dengan pejabat negara dengan hidayah. Ya. Ketemu dengan pimpinan negara atau dengan pejabat negara itu takdir Allah, bukan hidayah ya. Kalau hidayah itu adalah petunjuk Allah kepada umatnya untuk mengikuti jalan yang benar. Itu bukan hidayah Pak Gufron. Itu qadarullah, takdir Allah, qadar Allah kepada Anda dipertemukan dengan para pejabat. Dari TV One tanpa ada hidayah seperti begini, media manapun tanpa ada hidayah nggak tahu mungkin unik. Tetapi hidayah tanpa takdir, tanpa qadar Allah dan kehendak Allah, serta tanpa izin Allah, seperti itu bukan tanpa hidayah. Ngomongnya aja sudah ngaco ini ya. Gimana pemirsa, masa orang seperti ini mau dijadikan panutan ya? Orang yang ngaco seperti ini ngomongnya mau dijadikan panutan ya. Orang-orang yang menjadikan Mama Gufron ini panutan, bahkan disanjung-sanjung, dikultuskan, ini suatu kesalahan yang fatal ini. ya Allah, mana yang benar, mana yang salah, nanti diketahui, disitulah fakta dan bukti. Betul nggak? Kemana jawabannya ini? Wong ditanyakan ke yang ditanyakan itu bisa ketemu dengan para pejabat negara itu. Apa penyebabnya, bagaimana kronologinya, kan seperti itu. Allah malah ngelantur. Ya pemirsa, pendakwah Abu Yamamah Gufron memang menjadi buah bibir akibat isi ceramahnya yang dinilai menyimpang, di mana pengasuh bukan dinilai Mbak ya, justru menyimpang, bukan hanya dinilai Mbak ya. Jadi memang menyimpang, kan seperti itu. Ajarannya itu memang menyimpang. Pondok Pesantren Unik Nusantara Kabupaten Malang, Jawa Timur viral setelah videonya beredar, mengaku dapat berbicara dengan semut dan juga malaikat maut. Lalu apa maksud dari Mama Gufron? Dan berikut kami hadirkan wawancaranya. Bah, berkaitan dengan kontroversi yang tadi Abah sebutkan, ini kan pernyataan yang kemarin ketika ceramah ya kepada jamaah ini kan banyak menuai kontroversi. Ini bagaimana di penjelasannya atau tanggapannya, Bah? Kalau kita pengen ngebantu gotong royong, lihat gaji semut. Semut itu punya rasa gotong royong karena bertasbih kepada Allah. Sekarang lari lagi kepada bahasa makoli. Kenapa bisa menyelamatkan corona? Semua daring. Saya Aduh, dari bahasa semut ke corona. Allah Rabbi, dari bahasa semut ke corona, kemana ini orangnya? Nggak nyambung ngomongnya. Ditanyakan kok bisa ada bahasa semut malah ke corona ya. Kan bahasa semut malah cuman karangan Mama Gufron saja ya. Mulai dulu ndak ada ulama atau para nabi yang mengajarkan bahasa semut. Yang ngerti bahasa binatang itu Nabi Sulaiman. Itulah salah satu dari mukjizatnya Nabi Sulaiman. Mungkin hanya ada sebagian dari umatnya Nabi Sulaiman yang sedikit diberi pengetahuan tentang bahasa binatang. Itu pun tidak semua, dan tidak semua binatang mungkin seperti itu. Kalau orang sekarang memang Gufron yang ngarang-ngarang sendiri ya. Ayo yang cerdas, para pemirsa, para sahabat kaum muslimin, khususnya bangsa Indonesia, ayo kita gunakan akal sehatnya, kita gunakan akal cerdas kita agar bisa memilah dan memilih siapa orang yang layak memang ditokohkan ya. Jangan orang yang seperti ngaco-ngaco kayak gini yang jadikan panutan ya. Ikut konslet nanti akalnya. nangis, saya keliling itu bertahun-tahun. Keliling Indonesia sampai ngutang saya beras dibagikan. Itu bohong. Ya. Ini bohong, Mas. Ya, mana bukti? Harus ada bukti kalau Mama Gufron itu keliling Indonesia membagi-bagikan beras saat corona. Nyatanya di media nggak ada muncul tuh orang-orang yang Mama Gufron yang membagi-bagikan beras ke
ke warga-warga yang lagi terdampak corona, tidak ada. Ya, ini hanya ngedabrus saja ini. Rakyat. Karena apa? Jangan sampai memojokkan pemerintah, dan ulama harus terjun ke lapangan. Artinya makna yang disampaikan bahwa Abah ini bisa berkomunikasi dengan semut, maknanya adalah bagaimana supaya kita ini masyarakat untuk bisa bergotong royong layaknya apa yang dilakukan oleh semut begitu. Sekarang TV One, kalau nggak ngaji semut nggak ada TV One. Wah, tidak nyambung lagi. Tidak ada hubungannya TV One dengan bahasa semut. Nah, tidak ada hubungannya, Pak Gufron. Ya apa sampean itu, Pak Gufron, Pak Gufron? Tidak ada hubungannya, ya. Itu ilmu huruf loh. Betul atau tidak? Bahasa semut ilmu huruf. Ya Allah. Ya biar anu aja, jangan dibikin tegang ya. Apa yang disampaikan Mama Gufron, anggaplah itu pengganti dari Dono Kasino Intro Warkop DKI atau Doyok Kadir. Ya biar untuk cukup untuk mengocok perut kita. Ada di daerah, ada di kota, ada di desa, sampai ke pusat. Itu gotong royong siapa kalau enggak disertai dengan perjalanan semut? Betul nggak? Itu bohong. Gotong royong ya, itu sudah memang seharusnya sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awanu 'alal birri wattaqwa. Tolong menolonglah kalian dalam perbuatan baik. Nah, di sanalah dalil gotong royong. Nah, bergotong royonglah kalian dalam berbuat baik dan berbuat takwa. Wala ta'awanu 'alal ismil wal udwan, dan janganlah kalian gotong royong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Itu dalam Al-Qur'an, bukan berasal dari awal, bukan berawal dari bahasa semut, bukan. Kalaupun Anda mengambil ibroh dari perjalanan semut, dari hal ihwal semut, itu enggak masalah. Bisa, itu memang oleh Allah makhluk itu semuanya ini oleh Allah diciptakan bukan main-main, pasti ada ibrohnya, dapat dijadikan pelajaran. Semut binatang apapun kalau kita jeli, kita bisa dijadikan ibroh sebagai bahan renungan. Seperti itu, bukan pas dengan bahasa semut. Tidak ada bahasa semut tidak ada TV One, bukan gitu, Kontroversi ini kan akhirnya banyak ya yang protes gitu ya. Apakah ada ketakutan nih nanti dibilang sesat, diancam, dilaporkan? Enggak ada. Semua ada di Quran dan hadis dan tafsir. Itu bohong. Kok pintermu keblinger toh? Dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada bahasa semut. Nabi tidak menyampaikan bahasa semut. Dalam Al-Quran, dalam hadis tidak ada. Itu tidak ada dalam Al-Quran makoli inna rahmatan lil gufron, rahmatan lil semut, itu tidak ada. Ya, ini berbohong sudah. Ingat, pemirsa, kita ingat ya. Jangan berani-berani berdusta atas nama Allah dan atas nama Rasulullah. Nabi bersabda, "Man kadzdzaba 'alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Barang siapa berdusta atas nama aku dengan sengaja, maka ambillah tempatnya di neraka. Itu ini ancamannya berat loh. Lagi ke fitrahnya. Bagaimana Indonesia? Betul nggak? Zamannya perang, masa seorang? Kan enggak, gotong royong semua, betul nggak? Kalau berkaitan dengan panggilan video dengan malaikat, itu tanggapannya seperti apa itu, Pak? Sekarang kita masalah berbincang-bincang dengan malaikat. Kita sholat duhur, asar, maghrib, isya, subuh, berdialog dengan siapa? Betul atau tidak? Enggak, bukan berdialog dengan malaikat. Sholat itu, kita sholat itu bermunajat kepada Allah, menyembah kepada Allah, bukan kepada malaikat. Nah, ini tidak nyambung ya. Dan kalau dikatakan video callan dengan malaikat maut, itu bohong itu.
Tidak ada yang bisa manusia biasa, apalagi seperti Gufron pendusta ini bisa berbicara dengan malaikat, apalagi video callan. Malaikat tidak pegang HP, malaikat tidak pegang Android. Tuhan ya. Iya. Semua mati bakal kembali kepada Allah. Betul nggak? Baik. Aduh, kemana lagi ini jawabannya? Intinya kan kenapa tentang penjelasan berbicara dengan video callan dengan malaikat ngelantur ya. Ayo para pengikutnya atau para simpatisannya, ayo pikir yang cerdas ya. Masa ada brus kayak gini kalian jadikan tokoh masyarakat, bahkan disebut dengan ulama. Masa sih ulama kayak gini ya? Ulama yang ngomongannya yang ngaco kayak gini ngomongannya dia sebut ulama ya. Ulama dari kata alimun, orang yang pandai ilmu agama. Jadi kalau ulama banyak orang ya, orang-orang yang mempunyai ilmu agama yang mumpuni. Karena seperti ini baca Al-Quran pun tidak bisa mau dijadikan ulama. Bahkan setiap mau membaca Al-Quran, dia siapa yang disuruh? Itu si Ubed itu. Si Ubad itu yang disuruh terus untuk membaca Al-Quran. Mana pernah? Bahkan baca innalillah pun itu tidak bisa. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un katanya ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un ya, itu berarti dia tidak bisa baca Quran. Perbincangan kita masih panjang. Boleh kita sambil keliling-keliling pondok pesantren? Boleh. Kita sambil melihat bagaimana aktivitas yang ada di Pondok Pesantren Unik Kabupaten Malang. Kita melihat aktivitas apa saja sih santriwati yang ada di Pondok Pesantren Unik. Tentang Pancasila. Loh, tamu dibuat untuk bincang-bincang Pancasila. Masa sih Pak? Hanya itu Pak. Anggap aja pasti disebutkan ruang tamu dikhususkan untuk bincang-bincang seputar agama, seputar negara, Pancasila. Nah, kita lanjut. Karena kita ini orang berpancasila. Ya. Ketika Buya Gufron mengatakan berbicara dengan semut, nah itu kan potongan video. Kalau orang nonton yang panjang yang aslinya, ketika Buya mencontohkan berbicara dengan semut, beliau ini mengajarkan jangan kira semut ini mendoakan kita. Intinya ubat itu bohong bahasanya. Masa berbicara dengan semut inna makoli, berbicara dengan malaikat inna makoli, berbicara dengan jin inna makoli, berbicara dengan malaikat dengan rohnya Sunan Ampel inna makoli. Itu kan ngajak yang ada brus dusta itu ya. Biasanya orang yang pendusta itu yang mendukung juga pendusta itu ya. Karena nanti sama-sama bohong, saling menutupi kebohongannya. Kalau terbongkar maka dibongkar juga itu. Makanya ya orang-orang yang di sekelilingnya itu juga pendusta itu. Kita mampu nggak mendoakan makhluk-makhluk yang lain? Kalau binatang itu tak perlu didoakan. Hewan ngapain mendoakan binatang? Binatang tidak masuk surga kecuali ada beberapa binatang atau hewan yang dimasukkan ke surga oleh Allah. Tak perlu didoakan. Cuman kita perlakukan hewan-hewan makhluk Allah itu perlakukan dengan baik. Jangan menyakiti hewan, jangan menyiksa hewan itu, jangan menganiaya hewan seperti itu. Jadi hadis tentang irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama itu artinya kasihani ya makhluk-makhluk yang ada di bumi. Artinya jangan menyakiti gitu loh. Kita disakiti maka jangan menyakiti. Nah, termasuk kepada binatang. Kita dilarang menyakiti menyiksa binatang itu. Binatang itu bukan didoakan. Untuk apa didoakan malaikat? Semut? Semut tidak punya dosa. Semut dan binatang-binatang lainnya itu tidak dibebani syariat, tidak diwajibkan melaksanakan syariat, jadi tidak perlu didoakan. Karena semut tidak punya dosa, semut pun tidak punya pahala. Ini kan ngaco ya. Ini sama ngaconya Ubat sama si Gufron ini ya.
Jadi tidak perlu didoakan. Untuk apa didoakan semut itu? Ya, yang perlu didoakan itu kita sesama manusia. Itu perlu didoakan, dimintakan ampun dosa-dosanya, dimudahkan rezekinya, dilancarkan rezekinya, dikabulkan hajatnya, diberi keselamatan di dunia dan di akhirat. Kalau semut apa perlunya? Wong semut itu nanti adakah hadis yang menunjukkan semut masuk surga? Nggak ada kan? Ini pada ngaco semua ini, ya. Sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, ayo saya mengajak kepada pemirsa sekalian, kepada para sahabat, ayo yang pikir cerdas, jangan sembarangan mentokohkan orang, termasuk di sini Mama Gufron. Ini sudah dari depan, dari awal ngomongnya sudah ngaco, bahasa binatang, bahasa apapun, bahasa Suryani itu karangan dia saja, gitu loh. Nah, karangan dia saja, jangan dipercaya ya. Ini berdusta, dan berdusta itu adalah sebagian dari tanda-tanda orang munafik. Ya, Nabi bersabda, tanda-tanda munafik, orang-orang munafik itu 3. Ketika berbicara berdusta, ketika berjanji tidak didapati, ketika dipercaya khianat. Kemudian Allah berfirman dalam Al-Quran, innal munafikina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu akan dimasukkan ke keraknya api neraka. Sahabat Cahyati yang dirahmati Allah, saya ucapkan sekian konten kami kali ini, mudah-mudahan bermanfaat dan mengedukasi, dan mudah-mudahan kita terhindarkan dari akidah-akidah yang menyimpang dan melenceng. Dari kami, apabila ada kesalahan, kekurangan, mohon maaf. Yang baik-baik itu semuanya dari Allah, yang jelek-jelek itu semata-mata dari saya. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.